kehilangan pekerjaan, atau orang-orang yang kita cintai bisa saja menyeret kita dalam keterpurukan. Bila kini kita melihat sekeliling kehidupan, begitu banyak orang-orang yang tenggelam dalam keterpurukan dan terjerat cukup lama dalam kegelapan. Seperti misalnya jatuh miskin dan selalu hidup dalam lingkaran kemiskinan. Kalau saja kita cukup cerdas dalam menghadapi tantangan kehidupan, mungkin berbagai macam bentuk benturan keras seharusnya tidak membuat kita semakin terpuruk. Tantangan kehidupan adalah kesempatan untuk berintrospeksi diri, belajar, dan mengambil hikmah atas setiap kejadian. Benturan keras dalam kehidupan akan menjadikan kita lebih mulia jika kita sadar atas kekeliruan yang telah dilakukan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Maka, kembalilah kita untuk menyusun dan melaksanakan rencana dengan lebih baik. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Nusaku dan dengan sebuah tayangan yang masih bisa kita saksikan tadi, betapa itu terjadi benar-benar di negeri kita, bukan di negeri seberang. Negeri kita pun merasakan sakit miskin. Sekali lagi, Al-Quran akan menyembuhkan semua itu. Bagaimanakah bentuk penyembuhan yang akan diberikan oleh Al-Quran? Ustadz Yusuf Mansur akan memaparkan pada kita. Silakan. Ya. Bismillah. Berdiri kali ya. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang Ustadz Agung dan kawan-kawan pemirsa di seluruh tanah air, soal kemiskinan ini memang banyak faktor ya. Ada kemiskinan yang disebut dengan kemiskinan struktural. Ya, dan banyak lagi sebutan-sebutan yang lain yang memang sebagian teman-teman kita itu ada yang tidak bisa melepaskan dirinya dari kemiskinan. Dan kalau kita perhatikan ekonomi Indonesia, terutama di level ekonomi yang kecil, kalau saja mereka menghitung pengeluaran ketika mereka berdagang, pasti mereka juga udah mati duluan. Misalkan begini, suka ngelihat tukang mie toh, tukang bakso toh, sebenarnya kan kenapa mereka masih bisa tetap survive? Karena mereka tidak menghitung tenaga kerja istrinya. Jadi ketika istrinya memotong mie, membuat bumbu, itu tidak dihitung sebagai tenaga kerja. Kemudian ketika dia dagang bakso menggunakan pekarangannya, tidak dihitung sewa. Kemudian listrik juga tidak dihitung sebagai kos. Anaknya pun ikut membantu, tidak dihitung sebagai tenaga kerja part-timer. Sebenarnya di Indonesia ini, kalau bukan rahmat Allah, kayaknya emang udah wassalam di negeri ini. Semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, keutamaan dari Allah, tentu kita udah bakal bangkrut udah lama gitu. Tapi karena masih ada orang tua yang sujud di tengah malam, masih ada anak muda yang beristighfar, masih ada yang memenuhi masjid, masih ada yang belajar Quran seperti para santri. Mudah-mudahan Allah bukan cuma menunda azab yang besar, tapi malah menghilangkan. Ya, saya pernah diberitahu oleh salah seorang guru bahwa kemiskinan itu juga merupakan azab. Bisa jadi kemiskinan juga merupakan azab. Ya, bil ba'sa'i wad dharra, Allah kemudian kenakan buat kita semua kesusahan, kesempitan, hidup kok yang nggak ada seneng-senengnya gitu. Kenapa? Karena Allah nggak diperhatikan. Allah tidak diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang melupakan peringatanku, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, disuruh sholat nanti dulu, disuruh berderma gua aja susah, gua aja sulit, gua aja kurang. Mulut bawaannya ngomongin orang terus, kuping bawaannya dengerin aib orang terus. Kemaluan tidak dijaga, kehormatan juga tidak dijaga, pandangan mata kenanya maksiat terus. Kaki berat dibawa melangkah ke masjid, tapi ringan dibawa ke tempat maksiat. Apalagi tangan gampang ngambil
hak orang lain, hati gampang dengkinya, penuh dengan kekacauan hati kita, badan kita, panca indera kita. Yang terjadi adalah fa innalahu ma'isyatan dongka. Kerja mah kerja, tapi nggak cukup mah nggak cukup. Betul tidak? Kayaknya buat bayar kontrakan aja susah gitu. Buat bayar angsuran susah gitu. Boro-boro buat hidup seneng. Buat makan aja Masya Allah. Subhanallah. Nah, sebenarnya obatnya adalah fafirru ilallah. Bukankah Allah menjamin lumut yang dia tidak kemana-mana? Tidakkah kita kemudian melihat cicak? Makanannya malah nyamuk yang punya sayap. Kenapa kita manusia tidak diperhatikan Allah? Jawabannya adalah sederhana. Karena kitanya tidak memperhatikan Allah. Jawaban pada pertemuan pertama ini tentang kemiskinan. Insya Allah beberapa pekan di TV One. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya berbicara tentang obat miskin. Obat kesusahan. Obat kesulitan. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jangan lupa standby di depan layar kaca TV One. Karena kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama se-Indonesia. Dan teman-teman di mancanegara yang melihat tayangan ini. Baik lewat web streaming. Maupun lewat tayangan tundanya di YouTube atau di tempat lain. Ikut berdoa. Semoga event doa bareng nasional. Mudah-mudahan bisa mengangkat. Bukan cuma kita keluar dari kemiskinan dan kesusahan. Tapi juga bisa mengangkat Indonesia secara keseluruhan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahwa kemiskinan itu adalah sebuah keniscayaan. Ada yang kaya dan memang ada yang miskin. Tapi sejelek-jeleknya orang miskin yang beriman, nggak kelihatan miskinnya. Nggak kelihatan miskinnya. Sejelek-jeleknya orang yang kesusahan sedangkan dia beriman, nggak ada tetangga yang tahu. Tidak ada tetangga yang tahu. Bahkan mungkin suaminya juga tidak tahu kalau dia sedang merasakan sesuatu. Bahkan istrinya juga tidak tahu, apalagi saudaranya. Sejelek-jeleknya orang miskin, andai dia beriman, orang melihatnya sebagai orang yang cukup saja. Seneng saja bawaannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya Indonesia punya culture seperti itu. Negeri atau negara yang indeks happiness-nya tertinggi adalah Indonesia. Luar biasa ya. Masya Allah, orang bisa telanjang dada tidur di depan ruko, ngorok. Orang-orang kaya, orang-orang yang sibuk, kadang-kadang bingung ngeliat orang susah. Masih bisa main bulu tangkis jam 9, jam 10 malam. Padahal dia masih rapat. Indonesia ini Masya Allah, secara kultur, kita ini bangsa yang happy. Bangsa yang senang secara kultur. Apalagi kalau kemudian diisi dengan iman. Diisi dengan Islam. Diisi dengan jawaban pertama dari saya atas izin Allah. Pada hari ini saya mau bicara tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah obat kemiskinan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah bagi kita bersama yang nantinya di segmen-segmen berikutnya kita akan diajak untuk lebih dalam lagi mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Dan kita buktikan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar kitab bacaan, tetapi kitab yang menawarkan solusi di setiap permasalahan kehidupan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Yang tinggi. Angkat dua tangan. Sallallahu. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur dan Ustadz Agung.
di Pondok Pesantren Darul Quran Ungaran, Semarang. Nama desanya Desa Keji. Keji. Seruan Keji. Alhamdulillah pemirsa, di sini durennya Masya Allah. Berduri. Oh ini pohon durian di mana-mana, Masya Allah nih, kampung Masya Allah deh. Gunungnya juga Masya Allah. Berkah deh. Seberkah-berkah tempat Insya Allah. Ya, tadi saya makan tahu. Saya bilang, ini cabenya nggak ada. Teman-teman bilang nggak ada. Udah nggak mungkin nggak ada cabai di kampung, cari. Oh, kita cari, alhamdulillah Bu, pedas banget. Ya Allah, itu makan satu aja. Hush, Masya Allah dah. Mudah-mudahan di kampung barokah. Semua kampung di Indonesia barokah. Amin. Penduduknya menjadi penduduk yang ahli iman. Amin. Ahli ibadah. Amin. Walau amana ahlul qura. Ini bawang doa nih. Walau amana ahlul qura. Kalaulah satu kelompok, satu kaum, satu penduduk dia beriman. Di ayat yang lain, wattaqau. Dia juga bertakwa. Allah akan turunin apa? La fatahna alaihim barokatim minas sama. Allah akan turunin keberkahan dari langit. Indonesia udah penuh dengan berkah, tinggal kitanya saja yang kembali kepada Allah. Insya Allah kok Allah yang mengizinkan orang lain menjajah secara ekonomi, Allah pula yang nanti membersihkan ekonomi dari penjajahan orang. Insya Allah, yakin. Nah hari ini, siang ini kita bicara obat pertama. Obat pertama supaya ibu bapak tidak miskin. Tidak susah. Kalaupun miskin, kalaupun susah, Allah tolongin terus. Kalaupun miskin, kalaupun susah, ada banyak kemudahan dari Allah SWT. Tidak apa-apa pemirsa, punya utang 100 juta. Nggak ada apa-apa, nggak masalah. Asal Allah kasih 200 juta, oke? Nggak masalah. Nggak ada masalah. Biarin aja. Kita diusir dari kontrakan. Karena nggak bisa bayar. Yang penting Allah bagi kita rumah baru. Ya nggak? Nggak ada masalah. Biarin aja anak kita nggak bisa sekolah. Betul nggak? Biarin aja. Yang penting bisa pindah ke tempat yang lebih bagus. Insya Allah. Tapi kalau udah susah, udah miskin. Dan ditinggal oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai begitu. Obat pertama pemirsa, yakni Al-Quranul Karim. Saya sekalian meng-announce program nasional dari kami, dari kawan-kawan pecinta Quran, insya Allah. Nama programnya adalah One Day One Juz. 1 hari 1 juz. Juz apa nih? Juz manggis, alpukat. Pemirsa, 1 hari 1 juz. Ngaji 1 hari 1 juz. Kalau pemirsa pengen tahu apa kemudian dampak positifnya, dampak baiknya, kebaikannya dari ngaji Quran, dari tidak meninggalkan Quran, boleh dites. Siapa pemirsa yang memulai One Day One Juz, ambil kertas selembar, lalu tulis keadaan dia per hari sebelum dimulai perjalanan One Day One Juz. Contoh misalkan. Permisi Mas Agung. Siapa namanya? Arno. Mas Arno punya tabungan berapa sekarang? Enggak ada. Mas Arno tidak punya tabungan. Tulis, tidak punya tabungan. Rumah, ngontrak, numpang, beli, punya sendiri? Ngontrak. Tulis di situ, ngontrak. Punya istri 1, 2, 3? 1, tulis istri 1. Punya anak? 3. Anak 3. Nggak punya tabungan, nggak punya rumah, alias masih ngontrak. Punya istri 1, anak 3. Punya utang tidak? Punya banyak. Alhamdulillah. Nggak apa-apa punya utangnya nggak. Yang penting punya Allah. Nanti Allah yang bayarin. Utangnya piro Mas? 60 juta. Kecil insya Allah. Buat siapa kecil? Buat Allah SWT. Mas Arno tulis. Saya Arno mau memulai 1 hari 1 juz.
inilah keadaan saya. Tidak punya tabungan, punya utang 60 juta, punya istri 1, anak 3, belum punya rumah. Punya mobil? Belum. Belum punya mobil. Punya usaha? Ada Apa usahanya? susu kedelai. Usaha susu kedelai. Tulis, berjalanlah dia mulai. Berjalanlah beliau mulai nih. Mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Tes, apakah dengan menghafal, dengan membaca Al-Quran, dengan kembali kepada Al-Quran, hidupnya bisa berubah. Tes. Mulai nih nanti Mas Arno besok, atau ntar malam sama istri, mulai dari Al-Fatihah, Mas Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juz 1 ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terusin 1 juz. Maksudnya terusin nanti. Baca 1 juz. Cek rekening. Insya Allah masih 0. Iya no, baru 1 juz masuk minta hadiah. Iya dong, wayahnya dong, ya enggak? Buat ngapus dosa dulu, ya enggak? Buat ngapus maksiat dulu. Terus hari kedua, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib. Terusin tuh sampai juz 2 selesai. Hari ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Terus juz ketiga selesai. Biasanya nih Bu, seminggu mulai ada perubahan. Yang nagih mulai banyak. Yang punya utang gimana? Masa ngaji nggak boleh nggak tagih? Pasti ditagih. Tapi hebatnya ketika ditagih kemarin tidak ada pertolongan Allah. Sekarang begitu ditagih pertolongan Allah ada. Lagi dimaki-maki, datang mertua. Kenapa mantu saya dimarahin? Kilo Bu, anak ibu nih punya utang. Udah saya bayar, tako selesai. Subhanallah, menarik sekali Ustaz Yusuf Mansur Nanti kita tadi. terusin ya. 1 hari 1 juz Mas Agung. 1 hari 1 juz insya Allah. Itulah tadi, menarik sekali. Disampaikan secara ringan bahwa sesungguhnya itu memiliki satu pesan yang sangat berat sekali bagi kita. Kita sesungguhnya telah ditantang oleh Allah. Kitab itu diberikan kepada kita, apakah sekedar kita baca begitu saja? Tetapi ternyata tadi Ustaz Yusuf Mansur memberikan kepada kita satu formulasi. 1 hari 1 juz untuk membuktikan bahwa kitab itu akan membukakan diri, menyelesaikan masalah-masalah kita. Bagaimana dengan obat yang kedua? Kita akan lanjutkan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini bersama Damai Nusaku yang dipersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, hari ini juga keluarga besar Darul Quran Bandung, SDKI Bandung. Ini kan cabang Ungaran Semarang nih. Hari ini cabang Bandung sedang berbahagia karena 2 putra kami, 2 putra kita semua hari ini percis mengkhatamkan hafalan Qur'annya yang ke-30 juz. Alhamdulillah, selamat buat Ananda, Hamzah dan Prima. Hamzah tuh dari 0 Bu, dari nggak ada hafalan. Sampai dia kemudian hafal 30 juz di Darul Quran Bandung, Alhamdulillah. Kalau Ananda Prima, dia ketika masuk sudah hafal 2,5 juz. Jadi udah punya modal. Insya Allah anak-anak ayah nih, yang di Semarang, insya Allah dalam 2 tahun kurang hafal 30 juz, amin. Nah ibu-ibu, bapak-bapak serta pemirsa, untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz,
Tidak perlu hafal. Dibaca saja. Dibaca saja. Buka Quran. Dan kalau bisa dibaca berikut artinya. Supaya sedikit memahami. Lah kenapa tadi saya bilang, Arno, tulis. Keadaan situ tulis. Yang punya penyakit gagal ginjal, jantung, mesti cuci darah seminggu 2 kali. Tulis. Supaya apa? Supaya tahu perubahannya. Yang handphonenya jelek, tulis. Handphone saya jelek. Iya beneran. Supaya nanti menghitung, begitu di bulan ke-6, ada tidak perubahannya. Dijamin. Allah yang menjamin, bukan Yusuf Mansur. Orang gak dekat Quran aja rizkinya banyak. Apalagi dekat Quran, insya Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Mulutnya mulut ahlul Quran. Jangan ngomongin orang. Tapi kan kita bukan ngomongin orang, ya enggak? Kita kan ngomongin, itu namanya ngomongin orang tetap. Syarat dan ketentuan berlaku. Mata dijaga. Jangan ngelihat perempuan kecuali yang menjadi istrinya. Tapi Ustaz ngelihat. Ya ini kan lagi ngaji. Lagi nenek. Gak apa-apalah. Ya nggak melotot itu loh. Ya. Terus duitnya jangan yang haram. 6 bulan ketahuan, Bu. Rumah yang ngontrak-ngontrak jadi rumah kecil. Rumah kecil jadi punya kontrakan. Kontrakan nanti 2-3 tahun ketika dia tiap bulan ngatamin Quran, punya usaha properti. Oh betul. Tadinya cuma usaha susu kedelai, besok punya pabrik susu dan punya peternakan kedelai. Keledai. Loh, ini perlu dites. Saya ini ngetes di utang saya. Dulu kan saya punya utang banyak. Wakeh. Utangnya pol. Banyak gitu. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak tahu lagi nih caranya ngurusin urusan saya. Udahlah, saya ngaji aja dulu. Sambil menunggu nanti apa petunjukmu ya Allah. Ngaji. Subhanallah. Ada 1, ada 2, ada 3. Alhamdulillah 3 tahun nggak ada yang lunas. Tapi saya tancap terus. Tahun ke-4. Nikmatin terus. Tahun ke-5. Tancap lagi. Tahun ke-6. Tancap lagi. Tahun ke-7. Lunas. Alhamdulillah. Sekarang lagi ancang-ancang utang lagi. Jelek banget ya. Nih, siapa yang belum punya anak turunan? Ada yang belum punya? Yang belum punya ada? Tulis Mbak, tulis di kertas selembar. Ya Allah, saya dengan suami saya akan memulai perjalanan one day one juz. 1 hari baca 1 juz. Berikut artinya insya Allah. Luangkan waktu untuk Allah. Nanti Allah meluangkan waktu untuk ibu. Tulis keadaannya. Tapi ya Allah, saya hari ini belum punya anak. Belum merasakan hamil tuh kayak gimana. Ya Allah, izinkan saya menjadi seorang perempuan yang sempurna. Bisa kemudian hamil. Bu, lihat. Khatamin Quran, bulan ke-7, hamil. Insya Allah. Siapa yang belum punya jodoh? Pemirsa. Pemirsa mana pemirsa? Siapa yang belum punya jodoh ngacung? Pemirsa ngacung, pemirsa. Ngacung. Pak Firman ngacung juga. Oke, mana yang belum punya jodoh, Oke, yang belum punya jodoh, tulis di kertas selembar. Oke, tadi ada yang protes. Ustadz janda nggak disebut nih. Ya udah, janda mana janda. Jangan begitu loh, kesannya gimana gitu. Ya janda ngacung aja, tetap pengen lagi kan begitu. Tulis. Ya Allah, saya pengen memulai 1 hari 1 juz berikut artinya. Tulis Bu. Pak, tulis. Nanti bakal kaget loh. Tiba-tiba begitu masuk misalkan surah apalah, misalkan surah An-Nur, surah cahaya. Tiba-tiba suaranya bukan 1, suaranya udah 2. Suaranya sudah berdua.
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Yang sebelah nyaut. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'. Sebelahnya nyaut lagi. Sebelahnya nyaut lagi. Atau Ar-Rahman bolak-balik berdua. Ternyata 7 bulan dia sudah punya suami. 7 bulan sudah punya istri. Subhanallah. Kalau kemudian satu hari bisa 3 juz, langsung dapat janda anak 3. Udah 1 juz saja. Ya mayak-mayak. Bercanda ya Bu ya. Oh, saya kesannya kayak gimana gitu ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kalau ceramah teh suka keceplosan. Enggak ada maksud. Makin kita banyak ngajinya makin bagus. Tapi Allah menyuruh kita tetap mengerjakan yang lain. Jangan dihabisin buat ngaji semua. Tapi buktikan. Saya per hari ini sebelum memulai perjalanan One Day One Juice, saya tidak punya pekerjaan. Tes. Insya Allah biasanya begitu masuk wal muhsanat, udah mulai ada nih teman datang. Mau kerja nggak sama saya? Baru juz 5 deh. Baru juz 5, baru 5 hari udah ada kembangnya. Ibu buka warung nggak laku, ngaji. Buka warung nih, sepi, ngaji. Kalau perlu tutup. Loh, tes. Iman tuh perlu dites, tutup warungnya. Tutup. Ibu ngaji aja di dalam. Insya Allah tambah nggak ada yang beli. Tapi rezeki itu Bu, Allah bikin nyelos ke warung ibu. Dari depan tutup, dia malah ke belakang. Weh, nggak buka gitu. Subhanallah. Orangnya lagi ngaji nih. Orangnya lagi ngaji. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Weh, tutup. Shadaqallahul azim. Buka. Lagi ngaji. Bikinin mie 30. Gitu. Dari tadi dibuka nggak ada yang datang. Ditutup kita yang ngaji malah datang. Subhanallah. Bu, Al-Quran itu kalamullah. Pemirsa, Al-Quran itu kalamu. Saya misalkan orang kaya. Lalu saya main catur sama saya punya teman. Saya lihat teman saya gelisah terus. Saya tanya sama dia, kenapa sih kamu gelisah? Rumah saya itu loh, belum makan, istri saya, anak saya. Sudah, kamu tenang-tenang saja sama saya. Saya sebagai orang kaya, saya telepon teman yang punya toko beras, kirimin beras. Saya telepon teman saya yang dagang daging, kirimin daging. Saya pengen berduaan sama dia. Nah, ente kalau baca Quran, berduaan sama Allah. Minta sama Allah. Pemirsa, bukan berarti baca Quran, membaca maknanya satu-satunya loh ya, obat kemiskinan. Bukan. Kita baru akan memulai pelajaran supaya Indonesia keluar dari kemiskinan. Debut pertama kita belajar kali ini adalah kita coba dulu mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Jujur, kita ini memang sudah mulai jarang membaca Al-Quran. Jujur. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi Ustadz Yusuf Mansur telah memberikan satu kunci kepada kita, luangkan waktu untuk Allah, maka Allah pun akan meluangkan waktu untuk kita. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, bahwa ternyata Al-Quran adalah sebuah kitab yang amat sangat luar biasa. Tergantung siapa yang berinteraksi dengannya. Al-Quran adalah firman Allah. Semestinya kita harus dalam kondisi suci ketika kita berdialog dengan Allah melalui Al-Qurannya. Subhanallah, semilir-semilir saya dikipasi Ustadz Yusuf. Kita akan lanjutkan lagi, dan di segmen berikutnya nanti Ustadz Yusuf akan mewawancarai salah satu ibu yang berusia sekitar 70 tahun. Beliau mampu untuk bisa menghatapkan Al-Quran dalam waktu 5 hari saja. Bagaimana mungkin? Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Umur 12-13 tahun, menuntaskan bacaan khataman atau hafalan Quran 30 juz juga. Sudah yang kesekian kalinya, dan beliau sudah setor 30 juz satu hari. Jadi satu hari setor 30 juz tanpa melihat Al-Quranul Karim. Di Darul Quran Ketapang, kalau tadi di Wadi Mubarak Cisarua, putranya Agim juga sudah menyelesaikan hafiz 30 juz, satu anak itu.
Ya, insya Allah juga di Kampung Ketapang Darul Quran Pusat, ya banyak sekali anak-anak yang sudah hafal 30 juz. Insya Allah menyusul anak-anak ibu dan bapak semua. Saya sering mengatakan begini Ustaz Agung dan pemirsa. Kalau anak-anak ibu bapak masuk ke pesantren Quran, maka anak ini akan jadi orang kaya sebenar-benarnya orang kaya. Di kemudian harinya, kenapa? Isinya ngaji. Isinya ngaji, tabungannya banyak. Setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Bahkan diganjar sampai 700 kebaikan. Amal soleh mana coba? Yang begitu hebatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diganjar. Nih, Bu. Alif, Lam, Mim. Itu bukan satu huruf. Tapi 3 huruf. Satu hurufnya 10. Berarti 30 kebaikan. Bahkan kalau dia ngerti artinya, ngerti tajwidnya. Dibayarnya bukan cuma 10. Tapi 700. Sehingga Alif, Lam, Mim. Itu menjadi 2100 kebaikan. Pengen tahu artinya apa 2100 kebaikan? Kalau ibu bapak senyum sama satu orang, itu disebutnya satu kebaikan. Itu satu kebaikan. Ketok pintu tetangga. Assalamualaikum. Begitu dia buka pintu. Itu satu kebaikan. Berarti membaca alif lam mim saja setara dengan tersenyum kepada 2100 orang. Kalau nyebrangin nenek-nenek dari satu tempat ke tempat yang lain, itu berarti satu kebaikan sama dengan nyebrangin 2100 nenek-nenek. Begitu diseberangin karena dia pengen pahalanya banyak, seberangin lagi kemari. Dapat 2. Kita ini hidup jadi susah karena kita ini kurang kebaikannya, banyak keburukannya. Dan Al-Quran akan mendatangkan tambahan kebaikannya, Masya Allah. Masya Allah. Di sini hadir Mas Agung, seorang ibu, Masya Allah. Malu kita yang muda-muda ini. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 5 hari sekali. Allah. Assalamualaikum Ibunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Namanya siapa? Haja Suwarni. Haja Suwarni. Haja Suwarni. Apa hatam Quran sekali berapa seminggu? Seminggu itu kadang-kadang ya saban minggu itu udah katam. Allahu Akbar. Saban minggu kata. Katanya tuh kalau belum baca Al-Quran seperti belum sarapan pagi. Wih. Kalau belum baca Quran seperti belum sarapan pagi. Umurnya berapa Ibu Haja? Umurnya 73 tahun. Subhanallah, 73. Bisa berdiri? Amin. Bisa berdiri? Bisa? Coba berdiri. 73 lo sehat banget lo. Wih, subhanallah. Allahu Akbar. Nih ya, nih. Efek samping dari ngatamin Quran. Awet, umurnya awet, panjang, dan tambah ganteng. Nggak percaya. Tuh, giginya masih utuh, coba. Nah, kasih lihat kamera. Masya Allah. Dari umur berapa yang ngatamin Quran? Sejak bapaknya masih dinas, saya tiap hari membaca Yasin, Al-Quran, sekurang-kurangnya 1 juz. Subhanallah. Setelah dia ndak ada, lah ya 5 hari seminggu wes katam. Allah. Soalnya nggak ada pekerjaannya lagi, tidak ada suami. Nggak mau nyari suami baru? Sudah punya buyut. Maji, doain dong yang muda-muda nih. Doain pemirsa supaya bisa mencintai Quran, megang Quran, tidak melepas Quran. Maji silakan doain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asluka ilman nafi'an wasikan wasafa'in min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haji ya. Banyak orang-orang yang rata-rata kalau dia rajin ngatamin Quran umurnya panjang-panjang. Sehat-sehat subhanallah. Oke pemirsa, saya balik lagi. Kalau pemirsa semua pengen tahu hebatnya Al-Quran. Pengen tahu fadilahnya Al-Quran. Pengen tahu keutamaannya Al-Quran. Tulis apa kondisi saudara hari ini. Lalu mulailah berjalan menghatamkan Al-Quran. Mulailah berjalan membaca Al-Quran. Mulailah membaca ini obat anti miskin.
Obat supaya bisa keluar dari kemiskinan, baca. Lalu buktikan kebenaran omongan pada siang hari ini. Tentu saja jangan seminggu 2 minggu udah dilihat dong. Rajinin aja terus, jalan aja terus, insya Allah. Punya anak bandel bu, punya anak bandel. Begitu dia tidur, ibu duduk di sampingnya. Ibu baca Quran, pegangin dia punya kepala. Pegangin dia punya kepala, usap dia punya rambut. Insya Allah bu, 2-3 bulan kemudian ibu kaget. Ibu kaget, dia malah akan bilang begini. Mama mau dibikinin teh manis, subhanallah. Dia tanya pembantunya, apa ada yang bisa saya cuci? Gitu. Dia malah nanya pembantunya, apa ada yang bisa saya cuci? Gitu. Pembantu yang pingsan. Ya Allah, majikanku, sing cilik, malah mau nyuciin baju saya. Subhanallah. Betul. Bu, kalau punya suami ringan tangan, begitu dia tidur, ibu duduk di samping dia, punya tempat tidur. Ibu ngaji Al-Quran, pegangin tangannya, usapin tangannya. 2-3 bulan, ini tangan Masya Allah, tidak akan sanggup untuk kasarin ibu. Pak, kalau ini ibu-ibu cerewet mulutnya. Tungguin dia tidur. Begitu dia tidur, duduk di samping dia. Bacain Quran. Pegang dia punya mulut. Insya Allah digigit loh. Gue juga nonton TV One. Emang lo doang? Enggak, saya serius. Gimana ente gak diusir dari kontrakan? Dikasih kontrakan kok gak dipakai sholat, gak dipakai ngaji, ya diusir. Diusir Pak. Gimana gak mau ditarik tuh motor? Gimana tidak mau ditarik itu mobil? Allah bikin mampet situ usaha. Kenapa? Yang didengar musik terus. Yang didengar lagu terus. Bukan tidak boleh. Yang mbok kasih porsi kepada Al-Quran lebih besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ketika kontrakan ibu dan bapak Arno, kemudian di rumah kontrakan tuh ngaji gitu loh. Jam 2 sudah bangun, ngatami Quran. Ini rumah kontrakan akan mengiba-ngiba kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku menjadi milik Arno. Seperti itu. Kalau situ ada yang situ demenin, ngaji depan pintunya. Insya Allah diusir sampean. Sopo iki ngaji depan pintu. Ya gini loh, ngaji, kemudian doa sama Allah. Ya Allah, dekatkan aku kepada dia. Gitu. Insya Allah, ini lebih syar'i daripada lari ke dukun.
Situ pengen, ini surat lamaran kerja, kemudian tembus. Jangan langsung dikirim. Jangan langsung dikirim. Taruh di atas sejadah. Bawa sholat. Bawa sholat. Bawa ngaji dulu 1-2 juz seperti yang kita sekarang ini sedang pelajari dan sedang bicarakan. Kemudian kirimlah surat ini. Insya Allah nyampainya Allah yang akan aturkan. Saya sebelum lupa, hari ini 100 harinya ibu saya, Mas Agung. 100 harinya ibunda saya, ibunda kami, Ibunda Hajah Humrifah. Sekaligus saya minta doanya dari pemirsa. Mudah-mudahan bacaan Quran saya ngalir buat ibu. Bacaan Quran ibu, bapak semua. Atas izin Allah lewat ceramah saya. Mudah-mudahan juga ngalir ke beliau. Ngalir ke paman saya Ki Haji Sanusi Hasan. Ngalir ke paman saya Om Hussein. Ngalir ke paman saya Ki Haji Ahmadi Muhammad. Ngalir ke nenek-nenek saya Guru Haji Iyo, Guru Haji Emang, Guru Haji Mameh. Ngalir ke guru-guru saya semuanya. Dan buat almarhumah, almarhum ibu dan bapak semua punya orang tua, punya guru, punya kerabat, punya saudara. Buat mereka semua. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim wa'fu anhum, wa'krim nuzulahum, wabdilhum daran khairan min darihim, wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma ya Allah, ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabrahum hufratan min hifarin niran. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kami bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah untuk orang-orang tua kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih nih ya doanya. Nanti setelah segmen ini kita akan berdoa bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV One. Yang sakit dudukin depan TV, yang belum hamil dudukin depan TV, yang pengen jodoh dudukin depan TV, yang pada bokek ngumpul depan TV, yang pada pengen kerja, pengen usaha, pengen segala macam ngumpul depan TV. Habis ini insya Allah kita akan langsung berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita se-Indonesia lewat TV One ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Ustadz. Dan tadi ajakan berdoa, tapi bersabarlah, kita masih punya 3 segmen yang bakal kita akan dengarkan. Tapi satu hal yang patut kita catat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, bahwa Allah menurunkan Al-Quran sekaligus Allah menegatkan kepada kita la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika kita sudah terbetik rasa keraguan kepada kita, percuma saja kita melanjutkan. Tetapi ketika kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan membukakan pintunya, itulah tadi telah kita saksikan buktinya. Seorang ibu yang berusia 70 tahun lebih mampu menghatamkan Al-Quran tidak lebih dari 1 minggu. Bagaimana dengan kita? Dan beliau tadi bilang tidak pakai kacamata. Tersinggung saya, Ustaz. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Saya ini udah mulai tuaan dikit, jadi udah mulai lupaan. Ya, mumpung belum lupa, kita lanjut berdoa. Kalau bisa, selipkan di antara doa pemirsa semua, supaya bisa ngaji. Ya, malu dong, udah jadi manajer masa belum bisa ngaji. Malu dong, anak udah 3 masa belum bisa ngaji. Malu dong, udah 3 kali kawin masa belum bisa ngaji. Malu dong ya, nggak udah punya mobil tapi masa nggak bisa ngaji. Malu dong, udah dikasih mobil, kasih rumah, kasih motor, kasih kemudian pasangan, kasih anak, masa belum bisa ngaji. Tapi malunya itu jangan sampai menjadi rendah diri. Tidak, tapi menjadi semangat untuk bisa belajar ngaji. Jadi selipkan pemirsa doa berikut ini supaya pemirsa semua juga bisa ngaji, bisa lancar, bisa kemudian istiqomah, tiap hari megang Quran, begitu. Insya Allah. Pemirsa semua yang dirahmati Allah, kita lagi belajar lewat TV One. Di edisi saya, Yusuf Mansur, belajar tentang cara mengatasi kemiskinan, cara tentang mengatasi problematika hidup, cara tentang mengatasi kesulitan, kesusahan, dan apa-apa yang kemudian membebani hidup kita. Kita baru belajar dari satu obat, yakni mengobatinya dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan besok, Sabtu yang akan datang, kita bisa terusin obat yang kedua, yakni bicara tentang iman dan tauhid. Obat yang ketiga nanti mudah-mudahan kita bisa kupas dari sudut sedekah. Karena sedekah juga adalah obat kemiskinan yang paling hebat. Kalau situ miskin, makin wajib bersedekah. Taib, ayo kita sama-sama baca sholawat dulu.
Kita baca salawat 3 kali, ikutin saya salawatnya. Ikutin saya salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berikut ini silakan berdoa masing-masing. Pemirsa semua silakan berdoa masing-masing. Hari ini di layar kaca alhamdulillah berkumpul teman-teman di Kalimantan Selatan, ada Jirosehan, teman-teman VSI juga di seluruh Nusantara, teman-teman Miracle di seluruh Nusantara, wali-wali santri Darul Quran di seluruh Nusantara, rumah-rumah tahfiz seluruh Nusantara, jamaah kaum muslimat di seluruh Nusantara. Silakan berdoa masing-masing, silakan. Saya akan aminkan dari sini. Para santri doanya supaya mudah hafal Quran ya, supaya banyak ilmu, sukses masa depan. Silakan. Pemirsa silakan berdoa masing-masing. Saya aminkan dari sini. Insya Allah bukan cuma saya yang mengaminkan, tapi malaikat-malaikat Allah yang memenuhi majelis-majelis ilmu, baik di sini maupun di rumah saudara-saudara semua, ikut mengaminkan doa saudara semua. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pemirsa jangan sampai ada yang meleng, jangan sampai ada yang bengong. Berdoa, berdoa. Saat ini jutaan pemirsa sedang berdoa. Doa yang betul buat penyakit, buat rumah tangga, buat istri, suami, anak turunan. Kesusahan hidup dunia akhirat, silakan. Terus, terus. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Amin ya amin. Teman-teman saya ini ya Allah sedang berdoa kepadamu di waktu yang mustajab, lagi hujan di sebagian tanah air. Mudah-mudahan kau kabulkan ya Allah. Amin. Amin. Terus berdoa, terus berdoa. Pemirsa yang dia rahmati Allah, yang punya penyakit, sambil dipegang bagian-bagian yang sakitnya, sambil disentuh bagian-bagian yang sakitnya. Ayo terus berdoa. Berdoa, berdoa, betul berdoa. Hilang insya Allah, hilang penyakit, hilang insya Allah. Yang belum hamil pegang perutnya, pegang rahimnya. Insya Allah, insya Allah. Suami yang pada di rumah pegang, sentuh perut istrinya. Insya Allah bisa hamil, insya Allah.
Keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya Allah. Yang lagi rindu bekerjaan, rindu berusaha, lagi sempit rezekinya, banyak urusannya. Terus, amin. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, air mata jamaah yang turun mudah-mudahan menjadi saksi. Mereka sungguh-sungguh berdoa kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang tahu satu demi satunya. Apa yang menjadi keluhan, doa, munajat mereka semua ini ya Allah. Engkau juga yang maha mendengar satu demi satunya dari mereka yang berdoa ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan apa yang menjadi kesempitan hatinya, apa yang menjadi berat dari pundaknya ya Allah, kabulkan. Amin, amin. Silakan pemirsa, silakan. Saya tidak bisa mendoakan saudara sepenuh saudara berdoa. Saya akan mengaminkan saja dari sini. Amin, amin. Ya Allah, izinkan para malaikatmu pun berdoa. Mengaminkan semua jamaah ini ya Allah yang melihat. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Terus pemirsa, terus berdoa. Terus berdoa, terus. Jangan lupa doain negeri ini. Doain presiden yang saat ini memimpin dan yang akan datang. Doain wakil presiden yang saat ini memimpin dan akan datang. Doain pemerintah pusat maupun daerah. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang saat ini memimpin dan yang akan datang. Doain negeri ini dengan jutaan persoalannya. Doain negeri ini dengan sejuta masalahnya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan bila ada anak muda yang ikut menangis. Mudah-mudahan Kau jadikan mereka anak muda yang soleh, soleha. Kau jodohkan dengan jodoh yang soleh, soleha. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina. Amin. Pemirsa, saya serahkan ke Mas Agung, tapi pemirsa lanjut berdoa. Lanjut berdoa. Terus, karena malaikat masih ada di kanan kiri saudara semua. Silakan berdoa. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti yang telah dijelaskan oleh beliau tadi, bahwa majelis dzikir adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Malaikat berkumpul di sini, malaikat mendengarkan apa yang kita panjatkan kepada Allah. Apalagi di kesempatan kali ini, kita mentadabbur kebesaran ayat-ayatnya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang Anda saksikan dan apa yang kita munajatkan di sini akan benar-benar menembus langit dan didengarkan oleh Allah. Doa kita pun dikabulkan oleh Allah seperti yang kita inginkan, bahkan melebihi apa yang kita harapkan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Doa, mendoakan, minta didoakan. Apa tuh? Doa, mendoakan, minta didoakan. Oke, sekarang doa tadi sudah toh, mendoakan yang belum. Mendoakan yang belum. Baik, pemirsa, sekarang yang tadi sudah berdoa, ucapkan bersama-sama saya. Ucapkan bareng-bareng saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan semua orang yang berdoa barusan tadi dengan pengabulan yang sempurna dari orang-orang yang berdoa pada hari ini, doa orang-orang sebelum dan sesudah kami hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah, yang berikutnya adalah minta didoakan. Ya, minta didoakan. Minta didoakan, ngerti nggak? Artinya minta didoain sama orang lain. Oke, sekarang pemirsa yang ada di rumah cari pasangannya. Cari pasangannya. Pemirsa yang ada di sini cari pasangannya. Ayo, ada pada depan. Cari pasangannya, cari. Ayo, berdua. Ayo, ada pada depan. Yang ganjil bertiga, ya. Santri, ayo ada pada depan sudah? Sudah, santri sudah? Udah? Oke, sekarang setiap orang nanya sama temennya, mau didoain apa? Ayo, silakan tanya. Mau didoain apa? Kemudian gantian doain. Ya, pemirsa yang ada di rumah,
Silakan bersama istri atau suami. Ya, yang di luar boleh saling. Masya Allah, suami sama istri, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, saling minta doa ya, saling minta doa. Allahu Akbar sama anaknya ini, Masya Allah. Ini loh sama anaknya ini loh. Nih. Ini loh, Masya Allah ini saling minta doa ayah, ibu dengan anak, ibu dengan putrinya, Masya Allah, Masya Allah. Pintar ngaji. Sini sayang. Masya Allah. Ya, pintar ngaji. Sini sayang. Allah, ayo bangun. Oh, berdiri. Masya Allah. Tadi mama minta didoain apa? Tadi mama minta didoain apa? Sehat. Terus apa lagi? Kalau kamu minta rezeki yang banyak. Baik. Pintar ya, mudah-mudahan pintar, soleha, amin. Oh, Masya Allah. Ayo, terus, silakan. Silakan. Iya, sayang. Masya Allah. Udah hafal juz 5. Oh, tapi sudah ngaji juz 5. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gantian ya, saling doa mendoakan, gantian. Iya, betul. Ayo mana, jangan meleng. Kamu mana temannya? Nih, ayo. Saling minta didoakan. Indah pemirsa, lihat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun saudara berada, lihat. Yang ada di pesantren Darul Quran Ungaran Semarang, saling meminta doa dan mendoakan. Inilah dia. Hubungan silaturahim yang indah, yang insya Allah akan mengangkat Indonesia kepada martabat yang lebih jaya lagi insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tidak berhenti belajar lewat obat Quran saja. Ya, silakan terus ya. Saya lagi ngomong sama pemirsa ya. Terusin. Pemirsa sambil mereka saling doa mendoakan, saya ingin bicara dengan Anda semua. Bahwa insya Allah kita tidak akan sekedar, Mas Agung, bicara tentang Quran saja. Jadi nanti kita akan bicara juga tentang entrepreneur. Iya dong. Entrepreneur Islam. Entrepreneur Islam, betul. Kita akan bicara juga tentang how to catch the opportunity. Tapi by Islam. By Islam, betul. Kita akan bicara tentang how to do business. Subhanallah. Tapi Islam juga. Semuanya terminologi jalan Islam. Baik, jadi insya Allah pemirsa, nikmati kajian intensif lewat TV One. Minggu per minggu insya Allah, kalau saya lagi ada waktu atas Allah, kita akan bicara tentang bagaimana keluar dari kemiskinan. Episode pertama ini kita bicara tentang Al-Quran. Episode kedua besok kita akan bicara tentang Tauhid. Episode ketiga kita bicara tentang sedekah. Nah, yang keempat kita mulai masuk ke langkah ikhtiarnya. Bentuk realnya seperti apa? Bentuk realnya seperti apa? Perjalanan dari miskin menjadi kaya. Nah, begitu. Karena harus ada ikhtiar. Ngaji tok kalau kemudian gak ada ikhtiar kan repot juga. Ya, pemirsa, sudah cukup ya? Cukup? Al-Fatihah. Coba anak ayah, 2 orang sini. Sini anak ayah mana? Sini. Ayo maju cepet. Ayo maju. Tadi sudah saling minta didoakan ya. Tadi temannya minta doa apa? Naik haji sama hafal Quran. Naik haji. Mintanya naik haji, Masya Allah. Kalau dia mintanya apa? Sehat selalu hafal Al-Quran. Allahu Akbar pemirsa, amin. Mudah-mudahan jadi haji, jadi hafiz, dua-duanya amin. Semua juga anak-anak saudara semua jadi haji, jadi hajah, dan kemudian hafal Quran, amin. Ya, seneng gak di Darul Quran? Seneng. Masa? Makanannya enak-enak gak? Enak. Yang benar, depan TV loh. Apa yang paling disenengin dari Darul Quran? Ilmunya, Masya Allah. Makasih ya, doain tuh guru-gurunya ya. Oke. Sekarang yang belum berdoa adalah saya. Baik, sekarang saya doain ibu bapak. Ya Allah, ya Rahman Rahim, mudah-mudahan ibu bapak yang hadir di sini maupun yang di rumah, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Mas Agung, kita duduk di sini, kita berdiri di sini, kita yang minta doa dari pemirsa. Oke, sekarang Bapak Ibu semua dan pemirsa doain saya, doain Mas Agung, doain TV One. Oke, silakan. Ayo doain. Silakan. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin. Amin.
walafiat Ustadz, ya Allah. Semoga Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga selalu istiqomah, ya Allah. Kau jaga segalanya, ya Allah. Dikabulkan segala urusannya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mohon dimudahkan segala urusan Ustadz Yusuf Mansur, ya Allah. Ya Allah, hanya ridho-Mu, ya Allah, yang kami harapkan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon untuk Ustadz Yusuf Mansur dan keluarganya, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Mohon dipanjangkan umurnya, ya Allah, karena beliau telah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, bisa bermanfaat untuk anak-anak saya di Darul Quran Semarang Ungaran ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Juga buat Mas Agung, buat TV One, buat semua kru yang terlibat, didoain. Mudah-mudahan bisa pada pergi haji kru TV One semuanya, amin. Amin ya Allah. Ya, nanti kalau bisa live Damai Indonesiaku dari Masjidil Haram. Kapan tuh ya? Mudah-mudahan ya. Amin. Silakan Mas Agung. Kenapa tidak Ustadz? Jujur, saya sempat menitikkan air mata dalam kondisi seperti ini. Ada keakraban yang kita rasakan di pondok pesantren ini. Islam ditujukan di sini begitu, keakraban itu sangat terasa hangat sekali. Ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari doa bersama tadi, saling berhadapan. Bisa jadi kita yang berdoa ternyata tidak didengarkan oleh Allah. Tetapi bisa jadi yang mendoakan kita justru itulah yang didengarkan oleh Allah. Maka semuanya tidak ada yang paling penting di dunia ini kecuali Allah sendiri. Dan kita tentu saja diajarkan tadi untuk tidak terlalu GR dengan doa kita. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita sampai di penghujung acara untuk kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang telah kita dapatkan dari guru kita yaitu Ustadz Yusuf Mansur akan semakin meyakinkan bagi kita bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam Damai Indonesiaku yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Sunan Kalijaga, Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali yaitu Islam dan Budaya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ali dan Kiai Haji Syarif Rahmat. Saya Agung Izul Haq mewakili segenap kerabat kerja Damai Indonesiaku sekaligus pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Agung, makasih pemirsa. Akhirnya saya sudah harus pamit. Mudah-mudahan saya berdoa putra-putri ibu insya Allah menjadi giliran ya yang menghafalkan Al-Quran, bukan cuman Ananda yang ada di Darul Quran. Jangan lupa program kita adalah hari ini kita launching One Day One Juz, mengikuti programnya Kiai Haji Effendi Anwar dari Mahat Utsmani, mengikuti program dari teman-teman Rumah Tajwid, Ustadz Artanto dan yang lain-lain. 1 hari 1 juz. Coba ayo. Baca ya, dibaca bukan dihafal. Enteng toh? Dibaca 1 hari 1 juz. Habis subuh sedikit, nanti pas istirahat kerja sedikit, nanti menjelang pulang sempetin sedikit, menjelang tidur sedikit, atam insya Allah 1 juz. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya semua, amin. Insya Allah akan ketemu bersama saya lagi atas izin Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan Sabtu yang akan datang. Sabtu yang akan datang. Tapi jangan lewatkan besok bersama saya Ali dan Kiai Haji Syarif di Masjid Demak ya. Kadilangu, Demak ya. Baik pemirsa, mari kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan sekali lagi kita mintakan doa dari ibu bapak pemirsa semua untuk negeri ini. Barusan ibu bapak lihat lapas di Palopo, kemudian terjadi kerusuhan. Dan di tempat-tempat lain juga sedang terjadi persoalan. Yuk kita doain. Mudah-mudahan di tempat-tempat seperti itu ada Quran. Sehingga tidak terjadi kerusuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tunggu yang dekat dengan Istiqlal Jakarta tanggal 22 ya, semuanya ngumpul di Istiqlal untuk berdoa, mendoakan dan minta doa ya. Tanggal 22 pagi. Tanggal 22 pagi Desember ngumpul di Istiqlal. Yang bisa ngumpul di Istiqlal, ngumpul di Istiqlal. Kita berdoa bersama. Ya, terima kasih banyak buat ibu bapak. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin.
kalau saya selama jadi guru, selama jadi ustadz banyak salah-salah katanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Buat yang ada di ruangan ini jangan pulang dulu ya. Kita masih ada sedikit pembicaraan lagi. Saya Yusuf Mansur. Ila liqa, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi. Yang tinggi. Illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.